Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun dengan video conference jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk bertaklim. Karena lebih kurang udah hampir 3 bulan kita tidak bisa ketemu secara langsung. Ya, untuk itu terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa join pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah banyak anggotanya. Kita mulai saja agendanya hari ini. Pembacaan doa hatam Quran dan sambutan oleh Ustaz Haji Abdurrahman Nasro. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustaz Haji Karim Nur dan ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus dan anggota Majelis Taklim Masakul Akhyar yang saya hormati, betul sama kita hormati Bapak Haji Ilyas, Ustaz Abdurrahman Nasra, Ustaz Ghazali, dan para asatidz lainnya. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena Allah telah mentakdirkan kita. Saat ini kita berada di bulan Syawal. Dan kita sudah masuk pertengahan bulan Syawal. 1441 Hijriah. Berarti bulan Ramadan 1441 Hijriah sudah kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Beruntunglah mereka ketika di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Siangnya berpuasa, malamnya melakukan qiyamul Ramadan, baik itu tarawihnya, witirnya, sahurnya, baca Qur'annya, tadarusnya, dan aktivitas yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, termasuk di dalamnya salat tarawih, witir, dan aktivitas ibadah lainnya, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa yang lalu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak tahu dalam kehidupan ini dosa kemaksiatan sudah jelas yang namanya manusia. Kita pernah berinteraksi dengan dosa kemaksiatan tersebut. Tapi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan beribadah kepada Allah, kita berkeyakinan penuh dengan sabda Rasulullah SAW, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanda Allah Ghafurur Rahim. Itu tanda Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Pengampun. Nah, rugi dan lacurlah mereka di bulan suci Ramadan, dia melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kemungkaran. Dan pergi bulan suci Ramadan dan dia belum berubah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan orang model semacam ini perlu kita doakan. Bukan kita sumpahin, bukan kita laknat. Karena mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Allah bimbing mereka. Amin. Sehingga mereka kembali kepada jalan Islam, kembali kepada jalan kebenaran. Amin. Dan ingat, doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ujung dari pelaksanaan puasa. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu melakukan puasa. Nah, ujung dari ayat itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, di sini menarik, yang perlu kita kaji, yang perlu kita pahami, yang perlu kita taburkan. Ada kalimat takwa. Dan kita sudah sering mendengar kalimat takwa. Setiap Jumat khotib siapapun mereka ketika berada di dalam pelaksanaan sholat Jumat, melakukan khutbah di mimbar, selalu berwasiat takwa. Selalu menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah. Jadi diwasiatkan, diingatkan untuk diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah yang hadir untuk bertakwa. Takwa itu adalah bekal kehidupan kita. Hidup di dunia, hidup di alam kubur, hidup di alam akhirat. Dalam ayat dikatakan memang ini terkait dengan haji. Ayatnya berbicara tentang haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal itulah takwa. Jadi kalau kita renungkan, kita fikirkan, sebulan penuh kita beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan bekal ini akan kita gunakan bukan saja untuk bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian nanti masuk Muharram. Bukan sekedar itu. Tapi bekal ini akan dapat dimanfaatkan sampai kita masuk ke dalam kubur, sampai nanti ke akhirat kelak. Makanya nilainya adalah disebut dengan takwa. Ini sebaik-baik bekal. Nah, di bulan suci Ramadan kita berupaya mendapatkan bekal itu sebanyak-banyaknya. Ada yang melakukan itikaf, ada yang target khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian ada yang berinfak setiap hari. Macam-macam aktivitas ibadah, semuanya dalam rangka memperbanyak bekal kita, yaitu bekal takwa. Dan ini sebaik-baik bekal. Nah, sekarang kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam suatu riwayat, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di hati. Saya dulu kurang begitu memahami. Kenapa takwanya ada di sini, di hati. Tapi setelah kita ngaji, nuntut ilmu, kita dapat pencerahan. Yang ada di sini apa? Hati. Yang namanya hati, kemanapun harus kita bawa. Ini kita sekarang lagi ngaji nih, lagi taklim. Dengan kemajuan teknologi kita gunakan Zoom. Yang tahun kemarin, jangankan 10-20 tahun yang lalu. Tahun kemarin aja kita nggak kebayang ngaji model kayak begitu. Iya. Dan ini adalah kemajuan teknologi yang kita manfaatkan. Alhamdulillah. Walaupun kita di rumah masing-masing. Ada yang di Pondok Gede, ada yang di Kebon Siri, ada yang di Sentul. Alhamdulillah kita bisa ngaji. Alhamdulillah kita bisa melakukan dakwah. Nah, dalam keadaan semacam ini, setiap kita ada hatinya. At-taqwa di sini nih. Takwa itu ada di dalam hati kita. Artinya apa? Yang ditunjuk ini kan ada hati. Setiap kita kemanapun kita bawa hati. Ke toilet pun kita bawa hati. Ke pasar kita bawa hati. Kemanapun kita pergi, kita bawa hati. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, takwa itu dibawa. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar di masjid atau di musola, di majelis taklim, tidak. Jadi dimanapun takwa itu kita bawa. Kalau konsep ini kita pahami, yakinlah orang tidak akan mau melakukan maksiat, orang tidak akan mau melakukan dosa, orang tidak akan mau melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena ketika dia akan melakukan maksiat dosa, dia ingat, oh takwa. Orang bertakwa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa itu merasa yakin diawasi oleh Allah. Ma'iyatullah, muraqabatullah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bekal takwa ini harus kita bawa kemana-mana. Sama juga saudagar, sama juga orang yang pergi safar, sama juga orang yang pergi kemanapun juga, dia harus punya perbekalan. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman kalau pergi ke luar negeri, menyampaikan bantuan untuk saudara-saudara kita, buat saudara kita di Gaza, Rohingya, kemudian juga di Suriah,
kemudian igur. Saya bilang kalau keluar negeri itu ada hal yang nggak boleh kita lepas dari badan kita. Yang pertama iman. Jadi kalau Anda keluar negeri, iman jangan dilepas tuh. Yang kedua fulus, money. Ya. Yang ketiga paspor. Nah, kalau 3 ini kita bawa, melekat pada diri kita, insya Allah kita akan aman, kita akan tentram, kita akan tenang. Tapi kalau kita pergi, fulus nggak ada. Kalau kata orang Jakarta bilang, kere kita di luar negeri nanti. Bisa jadi pengemis. Kalau iman nggak ada, dia bisa terjerumus pada maksiat. Nah, begitu juga dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, takwa jangan ditinggal. Nah, kalau kita dalam kehidupan di dunia ini, perjalanan kita menuju kematian, perjalanan kita menuju akhirat, kita punya bekal takwa, yakinlah Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Oh, adanya virus corona, adanya krisis ekonomi, ini segala macam, yakinlah Allah akan bantu. Kenapa kita harus yakin? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi terhadap problem masalah yang sedang dihadapi. Dan Allah akan berikan rezeki tanpa diduga-duga. Oleh karena itu, takwa yang sudah kita peroleh dalam bulan suci Ramadan kita jaga. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman tadi, bagaimana cara menjaganya? Kita harus istiqomah. Istiqomah itu tetap di dalam prinsip kebenaran, kebaikan. Jadi kita nggak bisa larut dalam kondisi zaman. Apalagi saat semacam ini. Kemudian terjerumus, na'udzubillah min dzalik, kepada kemaksiatan, kemungkaran, kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu, saya berpesan untuk diri saya sendiri, khususnya, dan juga kepada teman-teman, kepada anggota Majelis Ta'lim Maslakul Akhyar, marilah kita pertahankan nilai takwa. Makanya ada tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari Rasulullah SAW agar tidak terputus nih amalan. Apa itu amalannya? Ini yang belum melakukan saum Syawal, saya ingatkan masih ada waktu. Kita manfaatkan di bulan Syawal ini puasa 6. Ya, kita nggak perlu berdebat apakah langsung atau tidak, apakah boleh nyicil atau tidak, apakah bayar utang atau bayar utang dulu atau kemudian. Kita tidak memperdebatkan hal itu. Yang penting dalam bulan Syawal ini kita mohon kepada Allah, Allah takdirkan, Allah mudahkan kita bisa puasa Syawal. Antum tahu fadilahnya orang yang puasa Syawal, ya, itu sama juga dia puasa setahun. Coba. Kalau kita hitung-hitung, kita pikir-pikir, kira-kira mampu nggak kita siap hari puasa setahun? Saya rasa berat. Apalagi dalam kondisi zaman kayak gini, banyak cobaan. Ya, banyak gangguan. Banyak tarikan duniawi. Tapi Allah kasih sayang kepada kita. Dikasih suatu amalan, puasa 6 hari, nilainya sunnah, tapi fadilahnya sangat besar. Nah, kita berdoa kepada Allah, anggota Majelis Ta'lim Maslakul Akhyar mudah-mudahan bisa melakukan puasa Syawal. Masih ada waktu. Ya. Anda mau nyicil silakan, karena ini babnya bab fikih. Nah, ini gunanya kita belajar fikih supaya kita ada pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Jadi kita nggak saklek, nggak seperti katak dalam tempurung, merasa benar kemudian orang lain salah. Jadi kalau ada pembahasan masalah fikih, itu ada toleransinya di dalam syariat. Jadi ada keluasan dan keluasan. Nah, itulah kalau kita berbicara masalah fikih. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan puasa. Apalagi saat ini ada puasa Ayyamul Bid, ya, puasa 13, 14, 15. Subhanallah, itu fadilahnya pun juga sangat besar. Nah, kemudian untuk menjaga keistiqomahan itu, ya, kita lazimkan sholat tahajud. Jadi upayakan, apalagi kita usianya udah kepala 5, mungkin ada yang kepala 6, ya, upayakan setiap malam kita tahajud. Tahajud itu amalan Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak putus-putus melakukan sholat tahajud. Amalannya sahabat, amalannya waliullah, amalan orang-orang soleh. Amalan orang-orang yang rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal masalahnya ini lagi penerapan fikih. Kalau kita nggak bisa 11 rakaat, boleh 9. Nggak bisa 9, 7. Nggak bisa 7, kita bisa 5 rakaat. Nggak bisa 5, 3 rakaat. 2 kita lakukan tahajudnya, tutup witir 1. Bisa. Ya. Tapi kan
Kalau kita udah merasakan nikmat lezat kan nggak mungkin kita cuma 2 rakaat 1 witir. Nah, kita akan berupaya untuk memperbanyak ibadah terutama di malam. Kemudian Quran kita jangan lupa. Ya, kita punya wirid Quran, upayakan sehari itu 1 juz. Jadi 30 hari kita khatam Quran 30 juz. Kalau kemarin mungkin sehari bisa 2 juz, sehari bisa 3 juz. Nah, karena kesibukan kita saat ini, upayakan kita baca Quran. Kita ajak ahli keluarga kita. Bahkan dalam kondisi semacam ini, kita bisa buat tadarusan di rumah. Istri kita bisa ikut, anak kita bisa ikut, pembantu kita bisa ikut. Subhanallah, nikmat. Allah akan berikan cahaya pada rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quranul Karim. Allah berikan rahmat, Allah berikan berkahnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran." Terangilah rumah kamu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Nah, kemudian amalan yang lain apa? Kita infak. Jangan sampai kita lupakan infak kita. Tiap hari upayakan kita infak. Infak sedekah itu penolak bala. Jadi kalau kita semua udah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, Rasul senang. Allah pun juga senang. Dan kita akan tertolak dari berbagai macam bala. Termasuk virus corona. Itu untuk membentengi diri kita. Membentengi keluarga kita. Nah, nominalnya terserah. Mau 2.000, mau 3.000. Yang penting kita ada keseriusan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita infak. Ada doa malaikat. Jadi siapa yang berinfak di pagi hari, itu malaikat berdoa. Allah ma'ti munfiqan khalafa. Ya Allah berilah ganti kepada mereka berinfak. Jadi amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan mari kita lakukan dan kita mohon kepada Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keberkahan terus berlanjut dan nilai takwa terus terjaga dan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup dan kita berdoa, izinkanlah saya juga menyampaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat karomah fadilah suratul Fatihah, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, paman dan bibi kita, kakak dan adik kita, istri, suami, anak, istri, cucu, besan kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah mengajar kita, murid-murid kita, kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah lindungi kita dari berbagai macam penyakit. Allah angkat virus corona, Allah ganti dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allah mudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fa'ana karim wa fa'ana karim wa fa'ana karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afat ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan fi zaman wa ja'al minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nafsuka iman dan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarru'ana wa ta'abbudana
wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitahi rahmar rahimin. Allahumma inna tuka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sa'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi